Lensa-lensa kecil itu tergantung di sudut ruangan, di dinding, di jalanan, dan terutama di gawai yang kita genggam setiap hari. Pernahkah Anda merasakannya? Perasaan bahwa Anda harus tidak mencolok, sekedar menghindari kata viral. Lensa yang saya maksud tentu bukan sekedar lensa biasa. Ini adalah lensa kamera modern yang bukan hanya menangkap gambar, tapi mendata, menyimpan, dan mengabadikan segala tindakan kita. Diperkirakan lebih dari 90% pengguna gawai kini membawa kamera di saku mereka. Dan itu berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk merekam apapun, kapanpun. Digunakan secara positif, kamera adalah alat untuk mengabadikan momen berharga, momen bahagia, kenangan indah, dan potongan hidup yang ingin kita simpan selamanya. Namun, di balik sisi positif itu, ada bayangan panjang yang jarang dibicarakan. Bayangkan, setiap orang di sekitar Anda memegang kamera. Mereka tak mengenal Anda, tapi cukup sedikit saja Anda terlihat mencolok, Anda bisa menjadi konten mereka. Dan di era kebebasan digital ini, batas privasi seakan menghilang begitu saja. Kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang lebih cepat dari kemampuan manusia beradaptasi. Internet menjadi bahan bakar, media sosial menjadi wadah, dan kamera berubah dari sekedar alat visual menjadi pemasok utama informasi publik. Dari satu lensa kecil, privasi dapat berubah menjadi konsumsi massal dalam hitungan detik. Disinilah muncul sebuah narasi baru, dalam tanda kutip, no viral, no justice. Kamera kini dianggap lebih ampuh daripada senjata apapun, karena tidak ilegal, tidak menimbulkan luka fisik, tetapi bisa meruntuhkan reputasi atau sebaliknya mengangkat seseorang ke panggung popularitas. Kekuatan ini digerakkan oleh algoritma yang rumit. Satu video biasa bisa menjadi bom sosial. Satu unggahan bisa mengubah hidup seseorang, baik atau menjadi buruk. Pada titik ini, kita semua berada dalam sebuah gelanggang besar bernama sosial media. Lensa kamera adalah senjatanya, dan viral adalah pelurunya. Di era ini, informasi tidak pernah berhenti mengalir. Namun, tanpa disadari, muncul kebiasaan baru. Segala sesuatu yang bagus harus direkam, bukan lagi sekedar mengabadikan momen, tetapi untuk tampil di media sosial. Di sisi lain, keburukan orang terekspos tanpa mereka sadari, terekam tanpa izin, diunggah tanpa persetujuan, lalu dihujani komentar dan hujatan dari penjuru dunia. Begitu mudahnya seseorang menjadi viral, bukan karena prestasi, tetapi karena kesalahan kecil di ruang publik. Dan tragisnya, yang paling cepat viral justru adalah hal-hal buruk. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa takut, muncul kekhawatiran baru. Bagaimana kalau aku berikutnya? Bagaimana kalau aku direkam saat salah? Ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi banyak orang. Ketakutan bahwa satu kesalahan kecil bisa menjadi tontonan dunia. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain menggunakan media sosial. Internet adalah ruang bebas dan tetap akan seperti itu. Namun ada satu hal yang bisa kita lakukan dengan cara mengendalikan diri kita sendiri. Berusaha untuk tetap tenang, tidak berbuat yang mencolok hanya demi sensasi, tidak sembarangan merekam demi keviralan, dan selalu mengingat bahwa di balik setiap lensa ada konsekuensi yang mengikutinya.
Lensa adalah senjata, viral adalah peluru, dan sosial media adalah gelanggangnya. Tetapi pada akhirnya, kitalah yang memutuskan apakah akan menembakkan senjata itu atau tidak.